Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Ramadini, kelas 11 MIPA 3. Hari ini saya ingin melakukan pengayaan 12 soal dengan nilai PH1 saya 80 dan nilai PAT saya 83. Yang panjang gelombangnya 0,5 meter dengan cepat rambat 120 meter per second adalah diketahui lambdanya dia di sini 0,5 meter. Kita tulis 0,5 meter. Di sini juga diketahui cepat rambatnya 120 meter. V sama dengan 120 meter per second. Menentukan frekuensinya. F sama dengan V per lambda. V-nya sini udah diketahui yaitu 120. Untuk lambdanya 0,5. 120 dibagi 0,5 sama dengan 240 Hz. Sebuah ledakan di kota P terdengar sampai di kota Q setelah 20 detik kemudian. Jika jarak kota P dan Q adalah 7000 meter, maka cepat rambat bunyi di udara adalah, rumusnya di sini adalah perwujudan dibagi T sama dengan 20 second. Maka jaraknya adalah 7000 meter. Ditanyanya V, maka V sama dengan S dibagi T sama dengan 7000 dibagi 20 sama dengan 350 meter per second. Nomor 3. Diketahui suatu gelombang dengan panjang gelombang yaitu 0,75 meter, lalu merambat dengan kecepatan 150 meter per second. Berapakah frekuensinya? Diketahui lambdanya 0,75 meter. Lalu diketahui juga kecepatannya yaitu 150 meter per second. Ditanyanya frekuensinya berapa? Rumus dari frekuensi yaitu V sama dengan lambda kali F. Ini rumus kecepatan. Kalau frekuensi adalah F sama dengan V dibagi lambda. Maka F-nya adalah 150 dibagi lambda. Lambdanya di sini 0,75. Maka hasilnya adalah 200 Hz. Sebuah petir terdengar 4 second setelah kilat terlihat di langit. Berapakah jarak petir tersebut dari kita jika kecepatan bunyi di udara 330 meter per second? Diketahui waktunya itu 4 second. V-nya itu sama dengan 330 meter per second. Ditanyanya jaraknya. Rumus jarak yaitu V dikali T. Di sini kecepatannya 330 dikali waktunya 4 second. Maka hasilnya adalah 1320 meter.
Nomor 5. Suatu bandul digantung dan dikedarkan selama 40 detik. Kemudian bolak-balik sampai 20 kali getaran. Maka periode getaran bandul tersebut adalah diketahui. Banyak getaran yaitu N sama dengan 20 getaran. Ini ya, 20 getaran. Waktunya, waktu getaran atau T sama dengan 40 detik. Rumusnya yaitu, rumus dari periode getaran yaitu T sama dengan waktu dibagi 40 dibagi banyak getaran, yaitu 40 dibagi 20 sama dengan 2 detik. Sebuah kapal mengukur kedalaman laut dengan menggunakan perangkat suara. Jika bunyinya ditembakkan ke dasar laut, bunyi pantul akan diterima setelah 15 detik. Tentukan kedalaman laut tersebut jika rambat bunyi adalah 2000 meter per second. Diketahui T-nya atau waktunya adalah 15 second. V atau kecepatan adalah 2000 meter per second. Ditanyanya jaraknya. S sama dengan VT dibagi 2. Kenapa VT dibagi 2? Karena gelombang akan memantul dan kembali lagi ke kapal. Lalu jadinya dibagi 2. S sama dengan 2000 meter per second dikali 15 meter per second dibagi 2. Hasilnya adalah 15.000 meter. Nomor 7. Sebuah gelombang untuk melakukan 250 getaran memerlukan waktu selama 5 menit. Maka periode getarannya adalah diketahui. N atau banyak getarannya adalah 250 kali. T atau waktunya adalah 5 menit. Karena dia menit, kita jadikan ke detik, maka 5 dikali 60. Hasilnya adalah 300 second atau detik. Maka periode getarannya, RAM-nya, rumus dari periode T sama dengan waktu dibagi banyaknya getaran sama dengan 300 second dibagi 250. Hasilnya 1,2 second. Nomor 8. Terdapat suatu gelombang merambat dengan kecepatan 420 meter per second dan frekuensi gelombang 60 Hz. Maka panjang gelombangnya adalah diketahui sama dengan V sama dengan 420 meter per second. Frekuensinya adalah 60 Hz. Maka panjang gelombangnya, gelombang
sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambda sama dengan V dibagi frekuensi. Ini karena nggak muat, kita lanjut ke sini. Karena V dibagi frekuensi sama dengan 420. 420 dari mana? 420 dari sini, dan dibagi frekuensinya yaitu 60 Hz, menghasilkan 7 meter. Nomor 9. Sebuah benda diletakkan 2 meter di depan cermin cembung. Jika perbesaran bayangan terjadi setengah kali dan bayangan bersifat maya, maka jarak bayangannya adalah, di sini kita tulis dulu S-nya atau jaraknya yaitu 2 meter. M-nya atau perbesaran bayangan yaitu setengah kali. Ditanyanya frekuensinya. Jadi rumusnya adalah S aksen dibagi S 0,5 sama dengan S aksen dibagi 2. X aksen sama dengan 0,5 dikali 2 sama dengan 1 meter. Nomor 10. Pada saat membaca, jarak terdekat yang dapat dilihat penderita rabun dekat adalah 50 cm. Kekuatan lensa kacamata yang diperlukan agar ia dapat melihat dengan normal kembali adalah, di sini kita tulis dulu rumusnya, yaitu P sama dengan 4 dikurang 100 dibagi PP. Nah, lalu P sama dengan 4 dikurang 100 dibagi 50. 50-nya dari mana? 50-nya dari sini. Nih ya. Lanjut. P sama dengan 4 dikurang 100 bagi 50 itu 2, berarti 4 dikurang 2. Hasilnya adalah P sama dengan 2. Nomor 11. Sebuah benda dengan tinggi 6 cm diletakkan 20 cm di depan lensa yang cembung yang berjarak fokus 12 cm. Tentukan tinggi bayangan. Di sini kita ketahuin, yaitu kita tulis dulu ya rumusnya. Tinggi bayangan dibagi tinggi benda sama dengan jarak bayangan dibagi jarak benda. Tinggi bayangan sama dengan jarak bayangan dibagi jarak benda dikali tinggi benda. Lanjut, jarak bayangan sama dengan tinggi bayangan sama dengan jarak bayangan, yaitu 30 dibagi jarak benda, yaitu 20 dikali jarak tinggi bendanya, yaitu 6. Maka tinggi bayangan sama dengan, ini kita kalikan dulu, 30 dikali 6 yaitu 180 dibagi 20. Maka hasil dari tinggi bayangan adalah 9.
Nomor 12. Lensa cembung yang memiliki titik fokus 100 cm. Tentukan kekuatan lensa cekung. Kini diketahui lensa cembung. Lensa cembung sama dengan lensa positif. Frekuensinya itu adalah 10 cm. Ditanyanya P atau kekuatan lensa. Nah, di sini P sama dengan 1 per frekuensi. F sama dengan P sama dengan 1 per 10. 10 dari mana? 10 dari frekuensi, karena dia frekuensi. Lanjut, maka frekuensinya sama dengan 0,1 cm. Frekuensinya jadi 10 meter. Kenapa meter? Karena diubah dari cm ke meter. Kekuatan lensanya jadi 10 meter. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.